Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Mas, Mbak? Bisa, Baik, Pak. Pak. Sudah. Halo? Ya, Pak. Sudah, Pak. Halo? Anybody home? Sudah terdengar, Pak. Oh, belum ya? Belum masuk suara Sudah saya. terdengar, Pak. Sudah, Pak. Cek. Sudah masuk. Suara saya sudah masuk, Mbak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halo? Oh, sudah. Oke, lah ini. Saya kira saya ngomong dengan laptop yang nggak ada. Kok nggak ada suaranya semua. Baik, hari ini ya terima kasih Mbak Rima, juga Mas Asga yang konfirmasi suaranya sudah masuk. Kita akan melanjutkan materi kita di mekanika teknik. Mohon maaf, ini kelas D dan kelas A, yang harusnya tadi ada yang kuliahnya jam 11.10, tapi kita gabung. Tadi yang kelas pagi juga sama kita gabung karena ada visitasi akreditasi AUN. Jadi untuk menambah biar UMS ini diakui, direcognize di dunia internasional, karena selama ini belum ada ya akreditasi internasional di UMS. Ini tadi kita divisitasi untuk 4 prodi. Kebetulan Pak Hari dari LJM yang mimpin, saya hanya ini aja, termasuk support untuk kegiatan fasilite di kemahasiswaan. Jadi mohon maaf, pagi tidak bisa full, terpaksa kita gabungkan. Ini baru 78, mestinya lebih ya. Nggak apa-apa, mungkin ada yang akan menyusul. Nggak apa-apa, kita mulai duluan. Jadi bukan kita yang mendahului ya, tapi mungkin yang teman-teman Anda yang terlambat begitu. Baik, saya akan melanjutkan materi kita. Oh ya, sebelumnya saya lihat di ini kelas D sama kelas A ya. Saya cek di psikologi ya. Di psikologi sudah ada banyak ya teman-teman, termasuk mungkin yang hadir di sini sudah upload tugasnya ya. Mestinya sudah. Tapi kemarin saya dikonfirmasi ada yang nanya, Pak, ini kok tertulisnya Kamis, tapi kok di psikologi tanggal 14 kemarin begitu. Ya itu kesalahan saya. Maksud saya sih Rabu malam Kamis begitu ya. Tapi ternyata ya tak tulis di Kamis, mau saya revisi jadi Rabu. Kalau Rabu direvisi Kamis Anda senang, tapi kalau Kamis direvisi jadi Rabu itu sepertinya nanti tidak diproses begitu. Ini yang mana? Jadi sudah saya ganti untuk uploadnya hari Kamis hari ini. Beda ya, kelas yang tadi sudah banyak yang upload. Tapi kelas ini ternyata masih sedikit ya. Tiap-tiap kelas memang beda stylenya, beda gayanya. Ini saya ternyata belum share ya. Nah ini dari kelas A ini pendalaman materi gaya pada ruang baru 10 yang submission. Yang sudah ini tentu sudah sudah plong. Tapi kalau yang belum ya masih punya tanggungan. Ini untuk kelas A. Kalau kelas D sudah banyak ya yang upload ya? Enggak berani ngomong ini. Enggak berani ngomong tanda-tanda ini. Lihat kelas D. Ya, gaya pada ruang. Semoga sudah banyak. Saya juga belum cek. Nah, ini dia. Akan terlihat berapa yang sudah. 31. Nah, ini berarti kelas D lebih rajin ini daripada kelas A. Secara umum.
baru 10, ini sudah 31. Nah, ini kan kita akan lihat siapa yang sudah, siapa yang belum, begitu. Nanti ngoreksinya nanti aja ya. Oke, baik. Ini adalah tugas yang kemarin dan sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu statika benda tegar. Tapi masih dalam 2 dimensi, walaupun secara konsep barangkali 3 dimensinya juga masuk. Apa tuh itu? Statika benda tegar itu. Kira-kira isinya apa ya? Baik. Kalau kemarin kita sudah analisis terkait dengan gaya. Nah, ya, gaya-gaya begitu. Maka nanti hari ini kita akan masuk ke momen. Nah, tapi sebelum kita masuk ke momen, kita sedikit tentang gaya ini sendiri ya. Ada prinsip ya di gaya ini yang disebut dengan prinsip transmisibilitas. Ada yang tahu nggak apa itu prinsip transmisibilitas itu? Mungkin waktu SD dulu pernah dibahas. Atau yang disebut dengan gaya ekuivalen. Equivalen. Kalau via valen tahu ya. Kalau ekuivalen apa itu? Ini gayanya. Nah, coba kita lihat ini. Ini ada sebuah mobil, ya tentu di bawahnya ini ada lantainya, ada tanahnya, gitu ya. Karena kalau nggak ada apa? Karena mobil ini pasti punya gaya. Gayanya pertama apa yang dialami oleh mobil ini? Apa yang disebut dengan gaya berat atau W. Berapa besarnya gaya berat? M dikalikan dengan G. Massa dikalikan gravitasi. Kalau mobil ini posisinya bukan di tanah bagaimana? Pasti berat ini dia akan turun jatuh ke bawah. Tapi karena di bidang tanah ini atau lantai atau aspal atau apa, maka dia tidak jatuh. Kenapa? Karena di sini ada tumpuan RA dan juga tumpuan. Kalau terjadi setimbang alias dia berhenti, diam saja, tidak naik dan tidak turun, maka W ini sebenarnya itu sama dengan RA plus RB. Nah, nanti dengan Pak Julet nanti ada akan mendapatkan kayak gini dengan gaya-gaya yang aneh-aneh. Gitu. Terus idiom. Bagaimana kalau RA sama RB-nya itu lebih besar daripada W? Maka yang terjadi adalah mobil ini akan naik ke atas, akan itu mungkin ya. Akibat gaya F ini. Nah, transmisibilitas itu apa toh? Transmisibilitas itu kayak Anda, ya ini Anda ini. Nah, ini apa ini? Yang kuat di ruangan ini siapa ini kira-kira? Saya ngawai di ruangan Russo. Nah, ini menarik mobil tersebut dengan gaya F. Pertanyaannya kira-kira mobil ini akan bergerak enggak? Akibat gaya F ini, mobil akan bergerak enggak ke sebelah kanan? Bisa dicoba. Kalau ini mobil beneran, Anda tarik, nek kuat ya elok tenan. Tapi kalau mobil-mobilan, ya barangkali Anda kuat. Nah ini. Nah, prinsip transmisibilitas itu menyatakan apa? Apabila ini ada sebuah gitu ya, benda. Terus Anda tarik dengan gaya F itu ke kanan, sebenarnya ya besarnya gaya ini kalau Anda ya gariskan lurus itu F itu melewati garis yang lurus itu yang sama itu ada kalau ada gaya F segini ya ini sama arahnya itu sama besarnya sama ini ya ini akan memiliki apa itu besarnya sama akan memiliki besar dan arah yang sama. Kalau ini hasilnya ditarik maka besarnya F ini Anda boleh tuliskan di sebelah sini. Sebelah kiri dari benda. Tapi kalau sebelah kiri bukan menarik, tapi mendorong. Gitu. Jadi antara F dengan F aksen itu sama. Kalau di sini Anda gambarkan di sini juga boleh. Ini ada F double aksen. Begitu. Di dalamnya itu. Nah inilah yang disebut dengan transmisibilitas itu. Keseimbangan benda gerak akan tetap tidak berubah. Ya. Tidak berubah. Jika gaya F yang beraksi pada titik tertentu pada benda tergantung ganti oleh F aksen yang besar dan arahnya itu sama. Walaupun dia bereaksi pada titik yang berbeda. Itu kira-kira ini namanya transmisibilitas. Artinya apa? Kalau ini ada sebuah gaya F gitu miring, ya itu akan sama dengan asal segaris loh ya. Segaris itu ya gini, gitu. F.
Ini nanti akan kita gunakan analisis ini. Sehingga Anda kalau ini ono gayanya kok miring rono itu sebenarnya seperti apa ya analisanya gitu. Ya dengan menggunakan itu nanti kita akan ketahui. Misalkan ada bentuknya itu seperti ini gitu ya. Ini dipanggil di dinding begitu terus Anda kasih gaya ke sana sebesar F. Ini sama aja sebenarnya dengan gaya ditarik sana. Maka Anda bisa menguraikan arah gaya F, arah gaya X dan F arah gaya Y seperti itu. Nah, sekarang setelah ini kita masuk ke transmisibilitas bahwa ternyata ya F yang di mana-mana itu bisa jadi sama. Nah, kita lihat dulu seperti ini. Kalau dalam sebuah benda ya, bahwa F ini sama dengan F aksen ini, asal dalam posisi segaris. Nah, tadi sudah kita bahas. Artinya apa? F ditarik mobil ini dengan F ditekan itu sama. Tapi kalau ke bentuknya, ke deformasi nggak boleh ya. Artinya kalau itu ada benda misalnya Anda tarik, tentu benda tersebut akan melar. Tapi kalau Anda tekan, itu akan apa ya namanya? Satunya melar itu apa? Apa ya? Ya gitu loh. Susah saya. Satunya melar, satunya berarti mengecil. Apa ya? Memampat gitu. Itu kira-kira. Ini tadi ya, ini W, ini R, sudah kita bahas. Lah, besarnya kalau kita lihat ya, kalau ini ada gaya P1, ini sama juga P1, itu ternyata ada gaya ke kanan sebesar P2, ini sebenarnya sama, kita mau naruh di dalam sini juga boleh. Maka kalau besarnya sama, antara P1 sama P2 itu arahnya berlawanan kan, kalau menurut vektor ya gaya, dia akan saling meniadakan. Pun juga yang satunya ini mendesak ke kanan, di P1-nya mendesak ke kiri. Itu sama aja sebenarnya, ini kan sama. Narik, terus ini juga narik ke sana. Begitulah kira-kira. Ini adalah transmisibilitas gaya. Nah, transmisibilitas ini tidak berlaku bagi gaya yang tadi saya sampaikan, gaya dalam, kelenturan. Artinya kalau ada deformasi atau benda tersebut tidak tegar, tidak kaku, ya tidak berlaku. Karena nanti kan akan terjadi perubahan bentuk ya pada benda tersebut. Sekarang kita masuk ke momen gaya terhadap sumbu. Nah, momen gaya terhadap sumbu. Kalau ini ada sebuah sumbu ya, terus ini ada titik O, ada jarak OA. OA itu apa? Kok enggak OE, Pak? Enggak apa-apa, OA, OE. Dari A ini ada sebuah gaya sebesar F. Tapi F ini letaknya ya pada jarak OA, pada jarak R ini. Maka kita bisa menghitung bahwa momen gaya F ya terhadap titik yang ada di momen ini, MO ini, nah, itu sebesar adalah F dikalikan dengan D. Apa itu? F itu adalah gayanya, D. Kok D-nya ini, Pak? Oke. D-nya itu adalah, ya kalau ini ada sebuah F gitu, maka D itu harus senantiasa tegak lurus. Ini D-nya. Gitu. Jadi kalau tadi D-nya adalah ke sini, ini ya, ini kan segini, ini adalah R, maka harus kita konversikan ke tegak lurus, arah tegak lurus. Maka kalau kita tahu di sini ada sudutnya, sudut theta ya, makanya saya selalu bilang penting banget kita memahami cos sin. Ini Anda agak bingung. Ini kalau di sini cos, berarti yang di depannya adalah sin. Maka apa? D itu adalah R sin. Nah, misalkan. Tapi ini nggak usah ditulis. Intinya adalah momen itu adalah gaya dikalikan dengan jaraknya. Begitu kira-kira. Satuannya kalau gaya kemarin Newton, satuan jarak itu meter, maka Newton meter. Atau LB atau pound feet, ya, itu juga boleh. Nah, arah gaya, kalau ternyata dia itu berlawanan arah jarum jam, nah, itu maka kita kasih tanda positif. Karena ini juga sebuah vektor ya, arah momen itu. Sorry. Kalau searah jarum jam, ya, ke kanan berarti dia negatif. Gitu. Paling gampangnya dengan aturan tangan kanan ini ya. Oh, kalau momennya ke sini, gayanya ke kiri, maka arahnya adalah seperti itu. Itu kira-kira. Nah, ini adik Anda mainan. Apa ini? Gaya. Memberikan gaya kepada baling-baling kipas. Tapi kecil. Nah, kalau yang besar ini, nah energi mekaniknya nanti akan dirubah menjadi energi listrik. Bagaimana kok mekanik bisa menjadi listrik? Karena ini ada gerak. Nah,
Ketika ada gerak, maka akan menghasilkan energi mekanik gerak, gitu ya. Nah, energi gerak inilah yang dikoneksi dengan generator. Generator itu apa? Generator itu sebuah alat dengan prinsip elektromagnetik, elektrodinamik, maka akan mengubah dari gerak menjadi listrik. Karena ada sebuah aturan disampaikan apabila ada sebuah putaran atau gerakan dalam sebuah medan magnet, maka akan menghasilkan plus minus atau listrik. Kebanyakan listrik yang kita gunakan itu dari mekanik menjadi listrik. Terus bahan bakarnya untuk menggerakkan apa? Ada uap. Uap itu dari mana? Batu bara. Batu bara membakar fluida, air menjadi uap. Uap digunakan untuk mutar, gitu kan? Turbin berputar dalam generator menjadikan listrik. Kalau ini dari angin, begitu kira-kira. Makanya kita kuliahnya mekanika. Mekanika terkait dengan gerak. Ini Anda pengen buka, nah apa ini, skrup yang sudah kencang ini. Kalau melonggarkan, maka gerakannya ke kanan apa ke kiri? Searah jarum jam apa berlawanan? Biasanya berlawanan. Ini positif tadi ya. Maka ini akan lepas. Sekarang kalau dia mengeluarkan, nah ini Anda ini mengeluarkan gaya sebesar F. Terus ini sama Anda gunakan untuk membuka ini. Gayanya sama, sebesar F ke sana. Pertanyaannya, gayanya sama enggak besarnya? Nah, tadi disampaikan sama, berarti podo. Terus menghasilkan momen yang sama enggak? Nah, itu pertanyaannya. Momennya kira-kira sama enggak? Tentu tidak akan sama antara yang kiri dan kanan ini. Kenapa enggak sama? Karena momen tadi adalah apa? Gaya dikalikan dengan jarak. Nah, inilah pengaruhnya ini. Oh, aku ya mudeng, Pak. Misalkan buka itu kunci di roda mobil dan itu ya makanya harus dipanjangkan. Begitulah kira-kira. Anda sama-sama gayanya gue mentong itu cedak ya mungkin lebih kecil momennya ya. Kalau gayanya mungkin bisa jadi sama. Nah itu kira-kira. Tadi sudah ada transmisibilitas gaya. Sekarang kita akan masuk ke ya yang momennya. Momen juga sama, ada teorinya. Kalau tadi transmisibilitas itu terkait dengan gaya yang sama. Kalau ini adalah Varignon. Nah, nanti ditanya Pak Junet. Tahu nggak teorema Varignon? Nggak tahu Pak. Pak Khalid nggak ngajar? Enggak. Nah, ya berarti Anda pas ngantuk itu. Ya Pak, kuliahnya siang-siang habis duhur, bar makan kenyang, terus tak setel Zoom-nya, habis itu tak tinggal tidur leyeh-leyeh. Ya enggak apa-apa. Nanti bablas tapi. Kalau harus apa itu teorema Varignon? Momen sebuah gaya terhadap setiap sumbu itu sama dengan jumlah momen komponen gaya itu terhadap sumbu yang bersangkutan. Apa maksudnya? Kita tahu tadi momen itu apa, Mas? Mbak? Momen adalah gaya dikalikan dengan apa, Mas? Gitu? F dikalikan dengan jaraknya. Yang tegak lurus. Apa tegak lurus ini? Ini. Nah, ini. F dikalikan D. Bahwa F dikalikan D ini, Mas, Mbak. Nah, ini. Sama dengan komponennya. Komponen dari F itu apa? Kemarin kan kita sudah ya. Kemarin kita sudah expert lah. Saya berharap Anda sudah pokoknya mbok gaya diuraikan kemana-mana saja sudah paham gitu aja. Nah sekarang ketika kita masuk ke Varignon itu bukan lagi gaya tapi momen. Karena sebuah gaya P ini ya merupakan uraian komponen dari F ini, P dan Q, ini punya jarak ke titik B. Jaraknya apa? Kalau gaya P jaraknya adalah Q ini. Ini juga tegak lurus. Sebesar D1. Nah kalau yang Q ini juga jaraknya. Lupa jaraknya kok sampai ke sana. Ini kan tadi sudah sampaikan kan. Dengan transmisibilitas itu gaya Q ini mau sampai ke sana itu sama saja. Maka karena yang dipakai, yang digunakan adalah D itu tegak lurus, maka D tegak lurusnya adalah di sini. Gitu. Maka apa? F kali D ya itu sama dengan P kali D1 plus P D2. Itu adalah teorema Varignon. Ini kalau V-nya hanya satu, kalau V-nya F-nya hanya satu, kalau F-nya banyak gimana? Ya sama aja, tinggal dijumlahkan kayak kemarin. Nah, seperti ini. Apa ini? Ya kan? Kemarin kan sampai ke 3 dimensi. Oh ya, tugas saya kemarin kan Anda ngambil soalnya bebas. Walaupun saya kasih bukunya BIRS, tapi Anda mau latihan soalnya
contoh soalnya atau pengerjaan soalnya pakai buku manapun boleh nyari sumber, namanya belajar kan. Yang penting sama, temanya sama, yang dicari sama. Untuk hari ini karena nanti tugasnya itu masih paling lambat hari ini sehingga kita libur dulu tugasnya. Tapi belajarnya tetap ya. Artinya soalnya silahkan Anda kerjakan, dicari-cari seperti apa begitu. Baik, kita kembali lagi. Ini titik A. Di titik A itu ada gaya. Gayanya apa? F1, F2, F3, F4. Bahkan ini kita bisa menguraikan komponen-komponennya itu ke arah sumbu X. I-nya bagaimana, J-nya bagaimana, K-nya bagaimana. Aduh Pak, kok kuliah kok yang menutup Pak rumah sama aku orang ngeluh kayak gitu. Saya juga harus ngajar yang kayak gini. Ngajar PPDW enak ya. Ini F1, F2, F3, dan F4. Kalau kita uraikan, nah ini dalam sebuah ruang, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya titik A terhadap O itu ada sebuah, nah ini, jarak R. Kalau minggu kemarin kita sudah bisa menghitung berapa jaraknya R. Ya kan? Sudah bisa dihitung. Itu tergantung X-nya berapa, gitu kan? Y-nya berapa, Z-nya berapa. Maka kalau jarak skalarnya kan akar E kuadrat, Y kuadrat plus Y kuadrat begitu. Ini plus semua ya. Tapi kalau komponen vektornya ya X-nya berapa, Z-nya berapa gitu. Sama Z-nya berapa. Dan kita juga kemarin sudah bisa menghitung ya. Sebenarnya gaya terhadap sumbu X itu berapa? Kalau ada gaya itu tadi, ada F ke sana ke sana ke sana, maka kita bisa mengumpulkan. Oh, masing-masing Fx-nya sekian. Fj-nya sekian dan Fz-nya sekian. Begitu. Ternyata Mas di sini juga sama. Hanya karena ini momen, maka M terhadap titik O dengan jarak R ini, MO itu apa? Karena jaraknya R, maka F dikalikan dengan R. Gitu aja. Sehingga komponen di ME itu juga ada sama komponen M untuk sumbu X berapa, untuk sumbu Y berapa, sama sumbu Z berapa. Begitu kira-kira. Karena kita kuliahnya tidak bisa lama-lama, tapi harus tetap selesai. Sekarang coba kita studi kasusnya. Contohnya. Ya kan? Kita lihat, di sini ada titik O. Titik O, terus ada titik A. Sama, OA. OA ini panjangnya berapa? 24. Nah, ada OA, kalau di sini kita kasih E, jadi OA, OE. Nah, OA, OE gitu ya. Pertanyaannya, ini ada 4. Kalau di buku Beers sampai 5. 4 aja nggak apa-apa. Hitunglah berapa momen MO akibat gaya titik A. Itu yang pertama. Akibat gaya titik A ini, ada gaya ke bawah ini, maka hitunglah momennya. Gampang ya. Nah, sopo sing iso garap bener tak KI A. Salah tak KI E. Katanya OAOE ya. Enggak. Salah ya jangan dikasih E, nanti enggak jadi. Yang kedua B. Hitunglah gaya. Nah, kita diminta untuk gaya. Jika arah gaya di titik A itu horizontal. Nah, ini yang B. Yang B kalau gayanya horizontal, horizontal berarti ke kanan. Sedikit gitu. Atau ke kiri ya, ke kanan lah. Berapa F-nya ini? Terus yang C, berapa gaya minimal saat D maksimum? Yaitu, berapa gaya minimal saat D maksimum? Maksudnya gini Mas, kita akan tahu ini gaya yang pertama adalah ini, A itu 100 gitu kan. Momennya berapa kan gitu, nanti akan ketemu. Nah pada saat momen yang sama, itu kalau ke horizontal, itu F-nya berapa? Pertanyaannya Mas, ini kalau F1. Menurut Anda F1 sama F2 itu besar mana? Kalau momennya sama. Anda butuh energi yang lebih besar turun ke bawah atau ke kanan apabila seperti ini kondisinya. Ya. Gimana kira-kira? Fuad. Haris. Ya, masih. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat, kita tinjau aja dulu. AB ini dulu. Tadi yang disebut dengan momen itu apa, Mas? Momen adalah gaya dikalikan dengan D-nya jarak. F-nya apa yang pertama ini? F-nya itu adalah ini. Ya, ini turun ke bawah. Ini F. D-nya mana? D-nya adalah ini. Kenapa kok D-nya ini? D kan selalu tegak lurus. Pertanyaannya, D-nya ini berapa?
Oke, ada yang tahu berapa besarnya D? Nah, ini kan gini toh Mas, Mbak Ahmad Nur. Nah, kan selalu saya bilang gitu. Kalau di sini ada alfa sudut gitu ya, maka di sini Y, di sini X, di sini R. Nah, ini yang ditanya kan ini tuh apa ini? X toh. D ini kan sama dengan sebenarnya X. Sama dengan apa? Ya kita tahu bahwa cos alfa adalah X per R. Di sini sebenarnya adalah D per R ini. R-nya apa? OA tadi. OA, OE itu. Gitu toh. Ini cosnya. Nah, gitu. Berarti D per OA. Artinya apa? Ya kalau kita nyari D-nya berarti apa? OA cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. OA 24. 24 kali setengah. Berarti 12. Disinilah ini 12 ini. Lah, berarti besarnya momen akibat TTA berapa? Ya sudah ini. F-nya 100 ini dikalikan dengan D-nya 12. Berapa? 1200. Satuannya apa? Karena ini LB ya LB. LB in. Begitu kira-kira. Wis tadi. Begitu kira-kira ya. Ini kalikan dengan D-nya. Begitu. D-nya ada ini. Karena kalau kok langsung ketemu segitu toh Pak. Lah tadi kira-kira gitu. Berarti kalau kita tahu D ya, kita juga bisa tahu berapa ini. Apa ini? Ini juga D. Tapi D untuk apa? Nah, untuk ketika gayanya adalah vertikal. F2. Kalau tadi adalah F1. Soal yang kedua kan gitu, kalau nggak salah. Berapa gaya F jika arah gaya di titik A-nya horizontal? Di sini horizontal. Kan gayanya horizontal gini. Nah, ini. Besarnya F berapa? Kan gitu. Maka kita tahu bahwa ini MO-nya sekian. Berapa ini? 1200. Bahwa MO ini adalah F2 dikalikan dengan D2. D2 itu adalah ini. Berapa D2 itu? Gitu. F2 ini kita cari. D2-nya adalah OA. Kalau tadi ini sin, ini cos, maka di sini adalah di depannya adalah sin. Sin berapa? 60. Sama dengan MO. MO-nya kan sudah ketemu ini tadi 1200. Begitu. Ini juga angka bisa ditemu, maka F2 akan ketemu. Pertanyaannya, F2 dibandingkan dengan F1, besaran manakah Mbak Mas? Kira-kira. Gitu. Ini sense of engineering-nya itu di situ sebenarnya. Pasti besar F berapa? 2 apa F1? Gayanya. Kalau ini kan 100. Kira-kira F2 itu lebih dari 100 apa kurang dari 100? Gitu kira-kira. Halo? Wah, Lebih kayaknya, nyaut Pak. ini. Harusnya nyaut. Kalau di sini ya, MO-nya ya, kan sama ini. 100 dikalikan dengan D. D-nya berapa tadi? 12, jadinya 1200. Nah, sekarang kalau MO-nya itu momennya itu sama. Nah, padahal D-nya itu lebih besar apa lebih kecil? Dia kan D-nya lebih besar. D2 kan lebih besar daripada D1. D1. Artinya apa? Nek D2 lebih besar dari 1, F2-nya lebih besar apa lebih kecil? Ya harusnya lebih kecil. Coba benar nggak? Semoga salah. Mungkin bingung. Gitu kira-kira. Tadi F-nya berapa? F ke bawahnya adalah 100. Ternyata F ke kanannya adalah 57,7. Kenapa? Ya tadi saya sampaikan bahwa MO ini ya yang sudah kita hitung di depan sama dengan F kali D. D-nya itu adalah ini. Ini dari mana? Sin. Nah ini, sin ini. Gitu. Maka ketemu ini. Logikanya ya lebih kecil. Nah, gitu loh Mas. Oh ini 100 toh. Karena apa? D-nya lebih rendah, lebih kecil, maka F-nya lebih besar. Nah di sini D-nya lebih gede, maka F-nya lebih kecil. Begitu. Pertanyaannya, supaya kita bisa maksimal, berapa F-nya? Yang ketiga kan gitu toh. Berapa gaya minimal saat D maksimum? Nah, sorry, kebalik.
berapa F minimal. Maksudnya kalau ini kita mau nyari F maksimal itu maksimal ngiritnya. Berarti kalau ini kan 100 itu ke arah sini. Kalau Anda mau ke arah sini ya lebih ngawur lagi gitu. Berarti Anda butuh gaya yang sangat besar. Nah, kalau ini ke sini, terus kira-kira supaya dia optimal itu ke arah mana? Tentunya kita tahu optimal itu adalah arahnya ke sini, Mas. Saat apa? Ini siku-siku. Nah, kalau siku-siku berarti D-nya berapa? Ya, transmisibilitas tadi D-nya adalah ini, F-nya adalah ini, begitu. Berarti D-nya berapa? D-nya adalah saat 24. Begitu. Berarti MO sama dengan F3 dikali D3 supaya maksimal, artinya F-nya semakin kecil minimal, gitu ya. Di sini juga tetap 1200. D-nya berapa? 24. Maka F inilah kita bisa mencari paling kecil. Begitu. Ada enggak jarak yang lebih dari ini? Ya enggak ada. Ini kita ambil jarak lurus. Kalau segitiga gini itu kan yang paling maksimal kan ini. Semakin ke sini semakin panjang kan. Gitu. Optimalnya adalah saat ini. Begitulah kira-kira, maka ketemulah ini. Nah, berapa? 50 pon. Artinya apa? Ini kita bisa, saya daripada nerangin panjang banyak gitu ya, malah bingung, lebih baik ini ke konsepnya, masih konsep bahwa momen ya akan tercapai maksimal itu apabila D-nya ini adalah tegak lurus ini. Nah, ini F-nya semakin kecil, tapi F yang kecil bisa menghasilkan momen yang paling besar dibandingkan yang tadi, ya ini yang F1 ataupun F2. Begitulah kira-kira. Oke. Tuh. Berikutnya, soalnya tadi apa berikutnya? Ini berikutnya soalnya. Hitunglah jarak OB jika gaya sebesar 240 pon diberikan dan menghasilkan MO yang sama atau momen yang sama. Anda disuruh menghitung jarak O sampai B. B itu kira-kira misalkan di sini begitu. Berapa jaraknya? Jika gayanya 240, gayanya itu sekarang ke sini tapi besarnya 240 gitu. Itu bisa menghasilkan ya, momen yang sama dengan yang sebelumnya. Momen yang sama itu berapa? Tadi 1200. Maka kita bisa menghitung jaraknya. 240 dikali berapa sama dengan 1200. Itu tapi baru ketemu D-nya, Mas. D-nya yang ini. Padahal yang dicari apa? Pak, kok wis ruwet timen toh, Pak? Ini ruwet menunjukkan gitu. Justru Anda semakin paham nanti. Ini ya, yang F yang keempat katakanlah 1, 2, 3, benar 4. Ini F keempat. D-nya kita bisa tahu, ya kan? Ini D4. D4 itu dari mana? D4 ya tentunya adalah M dibagikan dengan F. F-nya kan sudah ketemu ini, yang diketahui ini. Begitu. Maka Anda ketemu D-nya. Nah, kalau D ketemu berarti otomatis jarak ini ketemu. Karena apa? Cos 60 adalah D4 per OB kalau di sini B. Nah, ini ketemunya kayak gini nih kalau nggak salah. Ya toh? Saya suka orek-orekannya, tak orek-orek, tapi hasilnya di sini. Ini nanti filenya kan juga sudah saya upload ya. Nanti kalau Anda lihat filenya langsung ketemu, oh yo kelingan begitu. Ini F-nya, F4. Dikalikan dengan D. Kenapa kok D-nya harus gini? Ingat, siku-siku. Begitu ya. Oke, kira-kira itu berarti bisa ketemu 1200 dikalikan 2240 dikalikan dengan D. Maka D-nya ketemu. Berapa D-nya? D-nya adalah 5 inch. Nah, OB-nya berapa? OB adalah D per cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. 5 per setengah. Berapa ketemunya OB? 10. Jadi pada jarak 10 in inilah OB ini. Ya. Menghasilkan momen yang sama dengan yang ada di sini tadi. Cuman kalau di sini tadi harus 100, di sini 240. Begitu kira-kira. Artinya apa? Untuk menghasilkan momen yang sama ya dengan jarak yang dekat, R semakin dekat, D semakin dekat, kita butuh gaya yang lebih besar. Logikanya seperti itu. Jadi Anda ngitung kok ketemunya di sini tadi
jaraknya ketemu 100, ketok nek ngawur. Maka sebenarnya inilah yang disebut dengan logika penalaran. Dulu waktu soal-soal fisika kan sering gitu ya. Berapa jawabannya? A 10, B 100, C 1000, D 10.000. Sebenarnya kita itu waktu itu ya, itu bisa menggunakan penalaran itu seperti itu. Orang mungkin naik 10 itu jelas. Tapi 1000 juga nggak mungkin, apalagi 10.000. Oh jawabannya B. Ini nggak usah ngitung gitu loh. Nah itu kira-kira. Cuman nek si pembuat soal rodok unik, kayak 100, 2 ini 200. Itu wah itu rodok susah. Begitu kira-kira ya. Ini. Nah, sekarang ini soal yang kedua. Nah, hitunglah momen di titik B. Kita diminta menghitung momen di titik B. B itu mana? Di sini. Akibat gaya 8x0. Kalau Anda ini minyak 0 berarti 800 Newton. Di titik A. Ada yang bisa ngitung ini? Berapa momennya di titik B ini? Oke, kita lihat. Akibat 800 F ini, nah, maka kita bisa menguraikan gayanya ini menjadi gaya apa? F X. Begitu juga dengan F Y. Ini ada di buku Beers yang sudah saya upload di materi yang kemarin. Nah, tapi kita juga tahu di sini bahwa di sini ada juga X sama Z, gitu kan? Ada X-nya di sini. X-nya apa? Ini. Ke kiri katanya minus ya, minus 200. Ke atas berapa besarnya? Ini Z, ini X. Nah, sebenarnya kita juga tahu ada komponen apa? Ada komponen yang namanya ini, OP. Di sini lah. Nah, kita tahu ini dah. Lah, kalau kita mau mencari berapa momen di titik B akibat dari A, tentu juga akan sama ya. Kita harus menguraikan Fx dan Y. Lah Fx ini nanti ya mestinya karena ya ini uraian dari kan nggak mungkin langsung kita gunakan ini 800 dikalikan dengan garis miring ini atau R-nya ini kan nggak mungkin kan karena ini kan vektor. Maka kita harus mencari komponen X, komponen Y, resultannya mana begitu ya. Maka kita juga tahu bahwa R itu kan gitu toh antara XI terus juga plus JJ gitu toh. Gitu juga kalau F-nya kan juga sama, Fx dan FJ gitu. Ini komponen I, komponen J. Kan gitu. Nah, nanti kita akan menghitung menentukan bahwa ternyata Mas Mbak ya, komponen ini juga sama di sini itu antara Fx itu kalau Fx harus dikalikan dengan apa? Z apa X? Kalau momen. Karena dia harus tegak lurus, kalau Fx itu adalah komponen sini, sorry, ini Fx, maka perkaliannya harus dengan Y. Gitu, Fx kali Y, yang satunya adalah Fy kali X. Gitu. Gitu kira-kira. Terus hasilnya kayak apa? Saya tunjukkan aja yang cara yang ada di buku. Kira-kira mudah mana? Kalau di buku kira-kira seperti ini. Hampir sama ya. Tadi saya sampaikan karena ini ke kiri, ya, terus dia ke kanan, X-nya adalah ini, minus, maka R-nya adalah ini sama. Min 0,2. Z-nya berapa? 0,16. Oke. F-nya juga sama. F-nya itu karena arah Fx, ya. Tadi ada 800, maka kalau arah sumbu X itu cos. Kan sudutnya di sini. Fx itu adalah apa? F cos 60. 60 setengah. Berarti 400. Setengah akar 3. 693. Gitu. Maka angkanya juga ketemu. Gitu. Nah ini. Kalau di buku ini disampaikan bahwa Anda nanti silakan juga baca bukunya. MB itu adalah R dikalikan dengan F. Sama ya, R itu jaraknya, ya ini sama rumusnya ini. Cuman disampaikan bahwa R itu adalah ini, nah vektornya ini. Ini dikalikan dengan ini. Nah ini kalau saya tadi yang gampang tadi, bahwa Fx, ya itu sama dengan Fx ya. Ini kan arahnya ke kanan semua. Kalau ke kanan tadi, momennya positif apa negatif? Mas, Mbak. Gini. Oh, negatif no, yang positif kan yang berlawanan arah jarum jam gitu. Oke, hasilnya min.
Terus berapa besarnya? Ya tadi kalau saya fx ya, fx dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya apa? Kalau arahnya itu fx itu adalah horizontal, maka jaraknya adalah yang vertikal. Dikalikan dengan z. 400 dikalikan dengan z 0,16. Gitu. Terus begitu sebaliknya fj-nya ini dikalikan dengan jaraknya x. X-nya berapa? 0,2693 dikalikan dengan 0,3. Sama hasilnya adalah ini. Gitu. Kalau ini ya sama nanti Anda cari. Perkaliannya kan gitu. Ya, 0,2-nya dikalikan berapa? 0,2 dikalikan 693. Ini dikalikan ini. Kalau yang 16 dikalikan dengan ini. Ini perkalian vektor ya. Saya nggak tahu. Anda masih ingat nggak matrik vektor? Saya nggak usah jelaskan lagi aja. Itu bukan bidang saya. Karena saya ngajarnya mekanika. Begitulah kira-kira. Jadi ya. Jadi di situ nanti akan muncul 5 menit lagi. Ya, udah mau selesai kali ini. Dua gaya yang besarnya sama, garis aksinya sejajar, dan arahnya berlawanan membentuk suatu kopel. Masih ingat dulu ya deh. Kopel. Ini antara F aksen dengan F ini sama. Besarnya ya, tapi arahnya berlawanan. Dan jaraknya adalah D. Gitu. Maka kalau kita tinjau dari titik A, apa itu? Maka F ini ada jarak adalah D1. Ya kan? Iyalah. Ini. Kalau F aksen jaraknya adalah D2. Nah, kita bisa tinjau, bisa lihat bahwa sebenarnya ya momen kedua gaya yang ada di sekitar A adalah apa? M itu adalah FD1, ini F ya, ke arah kanan, D1 jaraknya ini, dikurangi F aksennya ini dikalikan D2. Nah, ini sebenarnya besarnya F ini ya, kita tinjau, karena F dan F aksen itu sama, maka sebenarnya ya kita juga lihat bahwa D ini apa toh? D itu adalah D1 ini dikurangi D2. Ya toh? Ini dikurangi ini kan jadi ini. Ini kurangi ini jadi ini ya toh, Pak. Ya gitulah. Itu D. Maka kita tahu bahwa M ini adalah FD 1 min D2 atau F dikalikan dengan D. Begitu kira-kira. Oh, enak toh? Couple ekivalen. Apa ini? Kita lihat, ini ada sebuah F1 arahnya ke atas tadi ya, yang ini ke bawah. Minus besarnya tapi sama ya. Jaraknya adalah D1. Maka sebenarnya ya, kalau kita lihat di sini ada ya, F1 sama, di sini adalah min F2. Kalau masing-masing ini kita bikin titik itu A, B, C, D gitu ya. Maka kita bisa melihat, bisa meninjau bahwa sebenarnya besarnya kalau ini adalah F1 itu adalah di sini adalah P, ini Q, ini kan apanya? Resultannya F1. Ini sama juga dengan min P dengan min Q. Ini cuma arahnya aja yang berbeda. Nah, gitu. Maka sebenarnya kita juga bisa meninjau karena arah. Kalau F1 itu jaraknya adalah D1 ini, maka kalau F2 itu jaraknya adalah D2. Nah, ini sama. Nah, gitu. Ini adalah couple ekivalen. Maka the ending of kita kelas ini, kelas kuliah kita terakhir ini, coba Anda buktikan ini. Buktikan ketiga couple di bawah ini adalah ekivalen. Ini tugas tidak harus dikumpul, tapi coba Anda kerjakan. Penake tugas kok nggak dikumpul. Misalkan ini, pada gambar 1 momen couple terhadap titik A. Kalau nggak salah dulu ini sempat keluar ujian. Semoga besok hampir sama. Hitunglah bahwa momen couple terhadap titik B, nah, ini MB sama MA itu adalah sama. Kok bisa? Nah, ya Anda lihat aja. Kalau ini di titik couple di titik A gitu, ada gaya ke sana, jaraknya sekian. Ada segini, jaraknya sekian. Kalau MB ada jarak, kan sama transmisibilitas tadi. Begitu kira-kira. Silahkan Anda ini coba begitu dan juga soal-soal yang lain Anda kerjakan gitu, tapi bukan merupakan tugas ya. Maksudnya itu bukan kewajiban untuk Anda upload begitu enggak, tapi dalam rangka untuk pendalaman supaya lebih paham. Kira-kira itu sudah 44 menit, 1 menit lagi barangkali. Silahkan kalau ada pertanyaan. Yang tidur boleh bangun, yang bangun jangan tidur. Cukup ya? Ini kira-kira materi kita hari ini terkait dengan, sebentar, share screen saya sudah mati ya. Oke, sudah.
terkait dengan statika benda tegar, ya. Tadi ada prinsip transmisibilitas dan juga teorema Varignon. Ternyata dan juga bagaimana menghitung momen, ya, baik itu momen tadi masih dalam 2 ruang. Nah, barangkali ada 2 dimensi. Barangkali besok ke 3 dimensi begitu ya. Saya kalau nggak salah ini sudah pertemuan ke-5, mungkin pertemuan ke-6, terus nanti UTS. Nanti akan dilanjut dengan Pak Junet dengan konten-konten yang lebih menantang. Kira-kira itu